Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat mengejutkan terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sebelumnya kita ketahui Presiden Joko Widodo telah mengajukan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini sejak tahun 2019. Bahkan pada tahun 2022, Pak Jokowi telah menyelesaikan rancangan Belit atau draft susunan pasal per pasal terkait RUU tersebut. Dan terbaru teman-teman, Pak Jokowi juga telah terang-terangan untuk mendesak DPR mengesahkan RUU tersebut, yang membuat kita cukup terkejut. Ternyata DPR diam-diam menolak untuk mengeksekusi atau merampungkan RUU perampasan aset. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Profesor Mahfud MD yang kala itu sedang atau masih menjabat sebagai Menko Polhukam, yang kita dapat informasinya dari TV One News di sebuah kanal di kanal YouTube-nya. Di video yang berjudul Mahfud menuturkan sudah mengajukan RUU perampasan aset pada 2019 namun ditolak DPR. Informasi ini diunggah pada 12 Mei 2023, jadi masih cukup relevan untuk kita simak bersama-sama. Dalam press release-nya di sini Mahfud MD menuturkan sudah mengajukan RUU perampasan aset pada 2019 namun ditolak mentah-mentah oleh DPR. Presiden RI Joko Widodo telah menunjuk 4 pejabat secara langsung untuk mengawal rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan ada 4 pejabat setingkat menteri yang terlibat, yakni Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung hingga Kapolri. Teman-teman, seperti apa penuturannya? Tentu ini bakal kita simak bersama-sama dan ini bakal sangat menarik teman-teman untuk kita ikuti. Apakah benar Dewan yang digaji oleh kita semua, yang digaji oleh pajak rakyat Indonesia, yang dipilih oleh bangsa Indonesia, menolak pengesahan RUU perampasan aset, dan apa alasannya? Kita langsung saja simak video selengkapnya. Nah, kemudian sebenarnya begini, pada tahun 2019 saya waktu itu baru berapa minggu gitu menjadi Menko Polhukam sudah mengajukan ke DPR agar masuk di dalam prolegnas. Nah, waktu itu dicatat, dimasukkan di dalam long list ya, dalam daftar panjang gitu. Tetapi kemudian akhir tahun 2020 itu ditolak oleh DPR. Katanya nggak bisa masuk sekarang. Akhirnya terus terjadi diskusi, terjadi kesepakatan. Itu informal dulu antara saya sebagai Menko Polhukam dan Pak Yasona sebagai Menkumham dengan DPR, yaitu dengan Balek. Nah, pada waktu disepakati Balek setuju, DPR setuju, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan rancangan Undang-Undang Pembatasan Belanja Uang Tunai. Pada waktu itu memang ada 2 undang-undang itu yang dianggap baik untuk pemberantasan korupsi. Baik. Tetapi DPR menyatakan yang Undang-Undang Perampasan Aset diajukan oleh pemerintah, yang Undang-Undang Pembatasan Uang Tunai itu diajukan atas inisiatif DPR. Nah, waktu itu kita setuju, oke lah pokoknya kita buat, Anda yang buat pembatasan uang kartal atau uang tunai, kami yang merancang Undang-Undang Perampasan Asetnya. Nah, ternyata tahun 2001 tidak masuk lagi. Gitu. Untuk periode 2022. Baru tahun 2022 itu akhir itu masuk, sehingga pada awal tahun 2023 ini mulai dibahas. Jadi bukan kita pemerintah yang malas-malesan, kok pemerintah hanya ngomong nggak ngajukan supres dulu sudah, tapi dikembalikan katanya harus dibagi 2. Nah, saya tidak tahu sekarang karena rancangan undang-undang tentang pembatasan belanja tunainya itu mau digarap oleh DPR, kita tidak ngurus lagi soal itu, kita menyiapkan RUU perampasan asetnya dengan sungguh-sungguh dan sekarang sudah jadi, dan alhamdulillah DPR juga sudah minta agar segera disampaikan supres dan naskahnya, dan sekarang sudah disampaikan supres dan naskah tersebut. Baik, Pak Mahfud, gitu. Dalam RUU ini
dijelaskannya seperti apa? Dalam kondisi apa seorang warga negara ini harus menjelaskan asal-usul hartanya terkait dengan RUU ini? Apakah memang harus ada tindak pidana asal dulu seperti tindak pidana pencucian uang atau bagaimana, Pak? Kalau di dalam rancangan undang-undang ini tidak setiap orang punya harta, apakah itu pejabat atau swasta harus menjelaskan asal-usul hartanya. Kalau itu sih itu kalau sudah ada memang, misalnya ada LHKPN kalau dalam hukum administrasi. Tetapi ini adalah sudah ada tindak pidana, sudah mulai tindak pidana. Kalau undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu tindak pidana harus final dulu, dibuktikan di pengadilan, baru dilacak pencucian uangnya. Kalau perampasan aset ini, itu baru berupa dugaan, ya. Kemudian sudah diproses awal di pengadilan. Asetnya disita dulu, menyangkut hal-hal itu tadi, ya, barang yang tidak jelas dengan profil kepemilikannya, barang yang diduga hasil tindak pidana, barang diduga disamarkan gitu. Jadi ini lebih keras lagi dari undang-undang tindak pidana pencucian uang gitu. Jadi harus ada proses pidananya dulu sebagai pro justisia dalam dugaan, misalnya penyelidikan, penyidikan, nggak usah nunggu vonis, ini bisa diambil. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Profesor Mahfud MD yang saat itu masih berstatus sebagai Menko Polhukam. Jadi pernyataannya di sini tidak ada tendensius politik karena masih jauh dari Pilpres 2024. Di sini posisi Pak Mahfud murni sebagai seorang pembantu presiden yang menyatakan bahwa DPR telah menolak setidaknya 3 kali rancangan undang-undang perampasan aset. Kalau misalnya tadi saya rangkum informasinya sejak 2019 itu yang pertama, terus 2021 juga ditolak, terus teman-teman di 2022 juga tak masuk. Dan akhirnya teman-teman memang setelah 2022 RUU perampasan aset tidak pernah lagi dibahas oleh DPR hingga akhirnya Presiden Joko Widodo speak up beberapa pekan yang lalu dengan terang-terangan mendesak agar DPR segera mempercepat pengesahan RUU perampasan aset. Cuman teman-teman tidak bergayung, cuma teman-teman tidak disambut, ya ini permintaan dari Pak Jokowi ini cuman yang mirisnya teman-teman, permintaan Pak Jokowi ini tidak langsung disambut oleh para DPR. Dan bahkan ketua DPR-nya sendiri ya ini mempertanyakan terkait apakah penting mempercepat undang-undang RUU perampasan aset disahkan. Sedangkan DPR punya banyak program, punya banyak undang-undang yang sudah mepet dan harus segera diselesaikan. Kan ini menjadi sebuah pertanyaan, ini sebuah keraguan kita kepada para anggota DPR kita, apakah DPR memang bernyali mau dan juga berniat untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini? Ya kalau misalnya kita lihat, saya yakin ada sebagian anggota DPR, saya menyebut ini sebagiannya oknum anggota DPR yang mungkin oknum ini ya kan biasa oknum itu kalau misalnya dari 500 anggota DPR mungkin cuma 1, 2, 3. Ya mungkin oknum ini jumlahnya mungkin lebih dari 400 mungkin. Sampai-sampai ya RUU perampasan aset ini yang gak tembus-tembus di DPR kita. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari kajian online. Dan sebelum video ini berakhir teman-teman, saya mau menginformasikan kemarin malam di rumah saya baru saja kehilangan motor. Ini informasinya kita tampilkan di layar. Kalau misalnya teman-teman dapat informasinya mohon hubungi nomor yang tertera. Ya teman-teman, terima kasih telah menyimak video informasi dari kajian online. Kita bakal upload video-video menariknya di kajian online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.